Nah, jadi di sini tuh udah ada soal terkait dengan seorang peneliti melakukan penelitian eksperimen dengan judul meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menggunakan media pop-up book. Nah, di sini tuh ada dua pretest dan ada posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dalam hal ini dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa? Jadi di sini kita akan membandingkan kemampuan membaca antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk itu langsung saja kita olah datanya menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan pindahkan dulu data nilai keduanya dari Word ke Excel. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, rumusnya itu adalah sama dengan average, lalu kita blok dari S1 sampai bawah. Kemudian lakukan yang sama pada keduanya. Kemudian kita cari standar deviasinya. Rumusnya yaitu STDEV, blok dari S1 sampai bawah, lakukan hal yang sama pada keduanya. Kemudian kita cari persennya. Untuk rumus persen yaitu rata-rata dibagi 60. Nah, 60 itu dari mana? 60 itu adalah nilai SMI-nya. Lakukan hal yang serupa pada keduanya. Untuk yang terakhir, kita akan mencari jumlah keseluruhan nilai posttest dan pretest. Rumusnya itu adalah sama dengan sum blok dari atas sampai ke bawah. Lakukan lagi hal yang serupa pada data berikutnya. Nah, setelah menemukan nilai rata-rata, persen, standar deviasi, dan jumlah, kita lanjutkan ke SPSS. Pertama-tama kita klik variabel view, kemudian di kolom name kita ketik posttest underscore kemampuan underscore membaca. Lalu pada tipenya tetap numerik, widthnya 8, desimalnya 2. Untuk labelnya posttest kemampuan membaca. Nah, untuk message kita pilih scale. Lalu kita klik di kolom kedua dan tuliskan pretest underscore kemampuan underscore membaca. Untuk yang lainnya disesuaikan, tetapi untuk label kita tulis pretest kemampuan membaca. Nah, untuk kolom ketiga kita klik kelas. Untuk bagian desimal kita nolkan. Untuk labelnya kelas, kita klik bagian values, kita ketik angka 1 untuk values dan labelnya kita tulis kelas eksperimen lalu add. Selanjutnya, lakukan yang sama, klik values dan ketik angka 2 di values, lalu untuk labelnya kita tulis kelas kontrol lalu add dan klik OK. Nah, untuk kelas kenapa memilih nominal dan bukan scale? Karena nominal itu bisa dihitung. Nah, perlu diketahui kalau untuk bagian kolom name itu tidak bisa memakai spasi, tetapi diganti dengan underscore. Setelah itu, kita klik bagian data view, lalu masukkan nilai-nilai tadi melalui Excel, lalu kita blok untuk nilai posttest dan copy. Setelah itu, kita masuk ke SPSS, lalu blok kolom 1 sampai 25, lalu kita paste. Nah, sudah terlihat nilainya, lalu kita klik kolom kelas dan ketikkan angka 1 sampai kolom 25, lalu kita ambil posttest yang kelas 2 dan masukkan ke dalam SPSS. Setelah masuk SPSS, kita blok dari kolom 26 sampai 50 dan pastekan nilainya. Di kolom kelas kita ketikkan 2 sampai ke kolom 50.
Nah, setelah nilai post-test selesai dimasukkan, kita kembali ke Excel dan ambil nilai pretestnya untuk kelas 1 dulu. Setelah itu, kita blok untuk nilai pretest dari atas sampai bawah dan blok juga kolom SPSS dari 1 sampai 25, lalu kita pastekan. Nilainya akan muncul. Di kolom kelas, kita klik angka 1 sampai kolom 25. Setelah itu, kita ambil nilai pretest kelas 2 dan copy lalu lakukan hal yang sama sebelumnya dilakukan. Nah, setelah semua data masuk, kita tekan analyze, lalu pilih description statistik, lalu pilih yang explore. Nah, sudah muncul, kita cari yang post-test dulu. Caranya pindahkan yang post-test ke dalam kolom dependent list, lalu jangan lupa pindahkan juga kelasnya ke factor list, lalu kita tekan pots, lalu kita centangin dulu nih yang normality, lalu kita tekan continue dan oke. Kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul, kita ambil kolom yang test of normality, lalu kita lihat sudah ada hasil untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu kita lihat di kolom sig untuk kelas eksperimen yaitu 0,58 dan untuk kelas kontrol sig-nya yaitu 0,200. Nah, kita sudah ada hasilnya nih. Lalu kita masuk ke Word, lalu kita ke hipotesis penelitiannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita enter dan ketik terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa. Nah, ini untuk hipotesis awalnya. Nah, setelah itu kita ke hipotesis statistika yang dimana HO.2 dalam kurung tidak terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan media pembelajaran biasa. Nah, untuk selanjutnya ke HA titik 2 dalam kurung terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa. Nah, lalu kita enter lagi. Nah, yang pertama tadi kita melakukan pengolahan data statistika deskriptif. Titik 2 ada rata-rata, jumlah, standar deviasi, dan persen. Nah, untuk tabelnya kita akan masukkan di akhir. Selanjutnya kita masuk ke statistika inferensial. Yang pertama yaitu ada uji coba yang pertama ada uji normalitas. Nah, ini uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak. Caranya yaitu uji normalitas titik 2 sig eksperimen titik 2 0,058 lebih besar dari 0,05. Lalu sig kontrol
0,2 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Karena kedua data normal, dilanjutkan dengan uji homogenitas.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke uji homogenitas. Caranya, kita buka kembali SPSS, lalu kita klik Analyze, kita pilih Descriptive Statistika, kita pilih Explore, kembali. Nah, di sini tetap jangan dirubah, lalu kita klik Plots, kita hapus centang pada uji coba normalitas, kita ganti dengan Power Estimation, lalu kita klik Continue dan OK. Nah, di sini kita bisa memilih kolom Test of Homogenitas of Variance. Nah, kita ambil signya yang paling ujung yaitu 0,545. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapat hasilnya, kita masuk ke Word dan ketik uji homogenitas titik 2 sig 0,545 lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Nah, karena datanya homogen, maka kita akan melanjutkannya dengan uji perbedaan rata-rata atau yang lebih akrab dikenal sebagai uji T. Nah, untuk uji T ini caranya adalah kita masuk ke SPSS lagi. Nah, untuk melanjutkannya kita langsung klik menu Analyze. Lalu setelah itu kita bisa klik Compare Mean. Nah, sudah diklik Compare Mean-nya, kita pilih Independent Sample T-Test. Nah, setelah itu kita masukkan data post test ke test variable, kita masukkan kelasnya ke grup variable. Nah, lalu kita klik dependent group, kita pilih continue. Di sini sudah ada kelas 1 dan kelas 2. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih independent sample t-testnya, kita ambil signya yaitu 0,545. Nah, lalu kita setelah kita dapat nilainya, kita masuk lagi ke Word dan ketik uji T titik 2 sig 0,545 lebih besar dari 0,05, maka HA diterima. Nah, maka dari itu terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa pada nilai post test. Nah, sekarang kita bisa mulai masuk ke nilai pretestnya, yaitu caranya kita masuk ke SPSS terlebih dahulu seperti halnya yang dilakukan tadi. Lalu kita klik menu Analyze. Setelah itu kita klik juga Descriptive Statistik. Nah, setelah diklik Descriptive Statistiknya, lalu kita klik Explore. Nah, di sini sudah ada ya nilai yang seperti tadi di menu post test. Nah, untuk nilai post test bekas tadi kita pindahkan dan ganti menjadi nilai pretest. Kita tekan Plots,
Nah, kita pilih normality dan noun. Lalu setelah itu continue dan tekan OK. Nah, kita pilih kolom test of normality-nya. Di sini ada kelas eksperimen dengan sig 0,003 dan kelas kontrol dengan sig 0,001. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita masuk lagi ke Word. Sebentar ya teman-teman. Nah, lalu kita ketik rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Seperti yang tadi, apakah kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa. Lalu kita masuk ke nilai pretest. Hipotesis penelitiannya yaitu sebentar. Nah, hipotesis penelitiannya yaitu terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa. Nah, hipotesis statistikanya yaitu HO(2) dalam kurung terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa. HA-nya yaitu (2) dalam kurung terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa. Nah, untuk pengolahan datanya yaitu statistika deskriptif, rata-rata jumlah, standar deviasi kelas eksperimen. Nah, nilai pretest dan posttest, kelas kontrol, nilai pretest dan posttest. Nah, di sini kita masukkan yang dari Excel tadi ya teman-teman, tabel rata, standar deviasi, persen, jumlah, dan jumlah. Nah, di sini ada statistika inferensial (2) sig eksperimen (2) 0,003 lebih kecil daripada 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa kelas eksperimen yang menggunakan media pop-up book lebih baik daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa pada nilai pretest dan nilai posttest. Nah, semuanya sudah diisi. Lalu di pengolahan data tadi kita masukkan data yang dari Excel untuk keduanya. Nah, ini nilai rata-rata, persen, standar deviasi, dan jumlah.